Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi Devani Adrian. Bersama dua orang rekan saya yaitu Teddy Eza Mulyadi dan juga Vanisha Aprilia, kami dari kelompok 5 mengangkat tema tentang komunikasi politik di era disrupsi. Dalam video kali ini, kami juga mewawancarai salah satu narasumber yang relevan dengan topik yang kami bahas. Namun, sebelum kami menampilkan hasil wawancara kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai komunikasi politik di era disrupsi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi. Menurut Carl E. Hovland, Janice dan Kelly, komunikasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau biasa disebut komunikator untuk menyampaikan suatu stimulus yang biasanya berupa kata-kata dengan tujuan untuk merubah atau membentuk perilaku orang lain. Lalu, menurut Barrelson dan Steiner, komunikasi merupakan suatu cara atau suatu proses menyampaikan informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lainnya dengan menggunakan simbol-simbol seperti kata, gambar, angka, atau lainnya. Jadi, komunikasi ini adalah sebuah cara untuk menyampaikan sesuatu, misalnya informasi atau gagasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang lainnya. Komunikasi sendiri terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada komunikasi primer dan ada juga komunikasi sekunder. Komunikasi primer merupakan proses penyampaian informasi atau pikiran dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya, misalnya dengan bahasa, isyarat, gambar, dan lainnya. Lalu yang kedua ada komunikasi sekunder, yaitu proses penyampaian pesan dengan menggunakan alat atau sarana yang digunakan sebagai media kedua dalam menyampaikan informasi sebagai alat komunikasi. Misalnya dengan surat kabar, radio, handphone, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian politik. Menurut Miriam Budiarjo, politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau kenegaraan yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu sendiri. Artinya, politik ini merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak dan banyak hal. Misalnya seperti aktor politik, masyarakat, media, dan kampanye yang mentransformasikan kepada publik mengenai visi misi, isu, dan program politik. Maka dari itu, komunikasi politik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan kepada publik mengenai bermacam-macam kegiatan dalam perpolitikan atau dalam sistem politik. Menurut Brian McNair, komunikasi politik merupakan sebuah diskusi publik mengenai alokasi sumber-sumber publik, otoritas wewenang, dan wewenang pemberian sanksi. Yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan era disrupsi ini? Nah, menurut Herudin, era disrupsi ini merupakan suatu masa ketika terjadi perubahan yang tidak terduga, mendasar, dan juga hampir di setiap aspek kehidupan, di mana tatanan baru hadir untuk menggantikan tatanan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal politik sendiri, era disrupsi ini akan mendorong terjadinya inovasi dalam digitalisasi politik. Misalnya, dengan munculnya berbagai inovasi aplikasi teknologi digital yang ada, akan menginspirasi lahirnya sebuah aplikasi digitalisasi yang sama di bidang politik, di mana tidak lama lagi hingar-bingar kampanye politik dengan pengerahan massa yang begitu banyak akan tergantikan dengan edukasi via media massa atau media sosial. Yang mana hal tersebut bukan saja lebih murah, namun juga bisa menjangkau audiens yang cukup banyak dan juga cukup merata. Artinya, dalam proses politik di era disrupsi ini, komunikasi dan media merupakan sebuah sarana yang dipergunakan secara besar-besaran untuk mentransformasikan ide, konsep, dan pesan-pesan politik. Baik, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Teddy Eza Mulyadi dengan NIM 1909911 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai komunikasi politik di era disrupsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi langkah untuk menanggulangi dampak negatif komunikasi politik di era disrupsi. Di era interaktif digital, produksi pesan dan citra politik malah justru menjadi hal yang rawan untuk diganggu. Pelaku politik harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa pesan-pesan mereka akan dimodifikasi oleh pihak lain ketika pesan tersebut telah disampaikan melalui media sosial. Lingkungan media digital tidak menghargai integritas informasi. Ketika informasi itu sudah dipublikasikan secara online, maka siapapun bebas untuk memodifikasinya. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan dalam penggunaan media sosial sebagai ajang branding tokoh politik juga tidak boleh lepas dari beberapa kunci penting yang harus tetap diperhatikan. Dikarenakan media sosial termasuk sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan audiens serta calon pemilihnya, maka sisi komunikasi harus selalu tergandung di dalamnya. Dalam hal ini, variabel yang dibutuhkan adalah kandungan message atau pesan yang ingin disampaikan kepada halayak harus sesuai dengan target yang ingin dicapai. Hal lain yang juga menjadi variabel adalah sisi komunikatif atau terciptanya komunikasi dua arah dengan audiens sebagai calon pemilih. Selain penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi lingkungan sekitar, gambar yang berbau motivasi serta unik juga sebaiknya ikut disertakan dalam pesan tersebut. Ada baiknya jangan hanya menyampaikan kelebihan seorang tokoh secara terang-terangan, namun disampaikan lewat kandungan tulisan pesan. Seperti kata-kata motivasi yang secara tersirat menggambarkan bahwa tokoh tersebut mempunyai jiwa yang bijak. Penyampaian pesan seharusnya tersirat untuk menggambarkan kandungan pesan itu sendiri. Tentunya diperlukan pemahaman dan pendekatan yang baik dan tepat agar pemanfaatan media sosial sebagai komunikasi politik bisa tepat sasaran sesuai yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan pemahaman dari berbagai aspek, terutama dari segi komunikasi antar budaya, psikologi komunikasi, dampak media, dan lain sebagainya. Karena tidak menutup kemungkinan penggunaan media sosial pun yang serampangan atau ceroboh akan menjadi bumerang yang dapat merugikan pengguna media sosial itu sendiri dari sisi komunikasi politik. Seperti halnya hilang simpati masyarakat dan penurunan citra diri pengguna media sosial itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, bagaimana implementasi komunikasi politik di era disrupsi saat ini, Pak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin ya, memperkenalkan diri. Saya pribadi nama Jenal Sahar, tinggal di kota Bandung, asli Bandung. Sekarang domisili di Ciputra ya, teman-teman semua. Pendidikan S1 Ilmu Hukum di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian pendidikan profesi advokat ya. Alhamdulillah baru menyelesaikan pendidikan advokat di Pradi. Dan sekarang diamanakan kalau di PKS sebagai Ketua Bidang Kepemudaan di DPD PKS Kota Bandung. Baik, terkait komunikasi politik ya di era disrupsi ini tentunya ini sangat menarik ya teman-teman semua. Bahwasanya hari ini tuh kalau kita amati ya antara semua sektor sih. Kalau dalam public sector itu baik itu eksekutif dan legislatif itu ada jenjang yang memang penyampaian komunikasi politik itu terhambat. Kenapa? Karena kebanyakan notabene jenjang-jenjang sektor publik itu dikuasai oleh orang-orang tua gitu ya. Coba bayangkan ya. Sengaja kalau bagi riset itu anak mudanya sedikit ya. Kalau kita lihat di parlemen, di eksekutif hari ini seperti itu. Dan nah hal inilah yang menyebabkan kecanggungan gitu ya dari kita anak muda ya. Saya sendiri usianya baru 20-an ya, teman-teman semua. Baru 20-an. Jadi ada rasa canggung untuk menyampaikan aspirasi kepada yang lebih tua gitu ya. Dan ataupun memang
yang lebih tua ini dia menyampaikannya begitu rumit gitu ya ke kita, atau misalnya masalah itu begitu rumit. Kita punya ide yang simple sebenarnya mah gitu ya, tapi tidak dipahami juga orang tua. Nah itu masalah hari ini seperti itu mengenai komunikasi politik ya, Teh Vanisha. Itulah awal perdananya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Ya, Selanjutnya, apa saja sih Pak platform yang digunakan sebagai media komunikasi politik di era disrupsi saat ini Pak? baik di era sekarang ini kita kenal dengan ini ya, komunikasi new era, leadership new era. Teman-teman pernah dengar itu nggak? Ada yang pernah dengar ini? Belum, Leadership Pak. new era? Belum Jadi pernah Pak. Jadi mana semua sektor kebijakan ya, mediasi gitu ya, kemudian bermusyawarah itu di forum-forum online sekarang itu, karena tergerus oleh pandemi COVID-19 ini ya teman-teman semua. Bayangkan sekarang mah, pertama kita harus offline gitu ya, bertemu langsung untuk menyelesaikan suatu masalah, itu ternyata dengan online pun bisa gitu ya. Perkara pengadilan, kali ini dipermudah dengan sistem online pengadilan. Kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat ya, baik itu anggota dewan itu gunakan media online gitu ya. Ya, leadership new era, di mana semua kebijakan itu ternyata digunakan alat komunikasi itu via online semuanya. Hampir lah 80% itu via online. Rapat-rapat ya, kebijakan itu via online. Jadi yang menariknya di era 5.0-nya sekarang yang 5.0 ini berbasis online gitu ya. Dan mau tidak mau ternyata COVID ini menjadi akselerasi kita untuk digitalisasi gitu ya teman-teman semua. Jadi ketika ditanya media apa ya, media online yang paling efektif hari ini untuk untuk penyampaian politik dan sebagainya. Bahkan kalau kita misalnya ya, kalau di mata hukum ya, ketika kita ada kejanggalan ataupun kita ingin menemukan keadilan, itu untuk bisa mengungkapkannya itu cukup hanya untuk memviralkan berita tersebut sebenarnya di media sosial gitu ya. Karena itu lebih mudah gitu karena semua. Nah itu, jadi pandangan saya pribadi, komunikasi politik hari ini adalah di era digitalisasi itu Teh. Baik Pak, kan tadi kata Bapak era disrupsi ini identik sama digitalisasi. Nah, kalau Bapak sendiri gitu merasa kendala apa sih Pak yang Bapak rasakan gitu dalam melakukan komunikasi politik di era disrupsi ini gitu, kendala-kendala yang Bapak temui gitu? Baik, kendala yang ditemui adalah ketika memang idealan itu ya, ketika normal kita ingin idealnya itu apa ya, kita tatap muka langsung dan mendengarkan diskusi langsung biar lebih hangat dan insightnya itu kalau itu didapat. Berbeda dengan hari ini ketika memang forum-forumnya diisi dengan forum online gitu ya. Dapat sih dapat, cuma esensinya itu kurang pas ya, kurang kena ke kita. Kepuasannya itu beda teman-teman. Kayak sekarang aja kita wawancara gitu ya, lebih memuaskan bisa jadi gitu ya ketika offline dibandingkan dengan online ini. Walaupun memang goalnya mah dapat gitu ya, cuma kepuasan itu yang tidak didapatkan. Jadi itu pandangan saya ke Dewi Rifani ya. Nah, terus menurut Bapak nih, kira-kira di era disrupsi ini yang membedakan komunikasi politik di era sekarang dengan sebelum adanya era disrupsi ini tuh apa gitu Pak? Ya, sekarang itu lebih mengedepankan untuk branding di media ataupun fasilitas media tadi ya. Media-media ini memang sebagai alat komunikasi politik gitu ya. Jadi berapa banyak pemberitaan via media ini yang memang menjadi tolak ukur barometer seorang politikus ataupun seorang pejabat publik gitu ya. Jika di medianya baik, pasti fiturnya akan baik gitu ya. Nah, berbeda gitu ya dengan sebelumnya, sebelum era sekarang ini, masyarakat itu tidak terlalu melek ke media juga gitu ya.
Jadi apa yang dia rasakan ketika bertemu langsung, dia rasakan begitu baik gitu ya. Nah kalau hari ini, dia udah tahu ya, ketika memang pencitraannya baik di media gitu ya, dia udah tahu gitu ya, di lapangannya apakah benar atau tidak gitu ya. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya era sekarang dengan era sebelumnya gitu ya. Jadi banyak perbedaan menurut saya pribadi. Iya, betul sekali ya Pak. Jadi memang di era disrupsi seperti ini kan ya Pak, bisa dikatakan media itu menjadi alat nomor satu gitu ya Pak. Media sosial itu menjadi alat nomor satu untuk dalam komunikasi politik gitu ya Pak. Nah menurut Bapak nih yang selama di era disrupsi ini dampak negatif apa yang memang sudah dirasakan gitu Pak dari media sosial ini gitu, dan menurut Bapak bagaimana sih cara penanggulangannya gitu Pak supaya kedepannya itu lebih baik lagi gitu? Baik, yang pertama mengenai rekam jejak kita ya di media sosial gitu ya. Kan manusia itu tidak mungkin setiap harinya baik gitu ya. Ada mungkin ini aja lah sebenarnya teman-teman usia SMA pasti postingannya itu ada alay-alay kan ya. Beda dengan sekarang mungkin bijak, lebih aktivis atau udah akademisi gitu ya. Nah ketika memang pengalaman posting sebelum kita mengetahui pengetahuan gitu ya, lebih bijak, itu ternyata di framing oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu, sehingga mengurangi citra kita gitu ya. Yang tadi kita itu baik ya nggak buruk gitu ya, macam itu mah dulu sekali gitu ya. Kemudian yang kedua, media ini itu cara mengantisipasinya itu adalah bagaimana cara kita bijak untuk menggunakannya. Media ini tergantung orang yang memegangnya, gitu ya. Seperti senjata lagi media ini. Kalau dipegang oleh orang yang baik, maka media ini akan baik. Tapi kalau dipegang dengan orang yang buruk, ya media ini akan buruk juga seperti itu. Dan yang ketiga, teman-teman harus bisa memahami ya tentang Undang-Undang ITE. Bagaimana bijak untuk bermedia sosial ataupun menggunakan alat elektronik. Nah ini smartphone. Nah ini sedikit knowledge ya buat teman-teman ya. Smartphone ini adalah ada suatu chip yang memang itu bisa mendeteksi keseharian kita gitu ya. Akan bisa juga mengetahui apa kesukaan kita. Ya contohnya gini teman-teman, kalau misalkan pakai Google Maps ya, Google Maps kita ingin ke arah mana gitu ya, itu coba cek gitu ya, pasti ketika dilalui jalan itu banyak stand-stand GoFood gitu ya. Dan tanpa disadari sebenarnya itu tuh makanan-makanan memang teman-teman sukai gitu. Nah, padahal di jalan yang lain itu sebenarnya bisa gitu ya, gunakan jalur yang lain, tapi Google Maps itu ngarahnya ke situ gitu ya. Nah, artian smartphone ini itu bisa mendeteksi keinginan kita pribadi gitu ya. Oh, Kang Teddy ini sukanya ini gitu ya, di jam segini itu suka ngapain, media sosialnya itu suka membuka di jam berapa aja gitu ya. Definisinya sama. Jadi artian kita harus hati-hati dan bijak dan mengetahui cara bermedia sosial yang baik gitu ya. Kemudian yang keempat ini, hari ini cukup mudah untuk membuat delik ya, ketika memang orang-orang itu bisa dilaporkan ke polisi gitu ya. Cukup dengan screenshot barang buktinya itu chat gitu ya, ataupun konten-konten gitu ya, yang memang itu yang mengandung sara gitu. Tadi mengandung sara, kemudian penistaan agama dan sebagainya. Nah, makanya teman-teman harus hati-hati untuk menggunakan media sosial ini, apalagi smartphone ini ya. Yang dimana hari ini kita pulang lagi ke rumah saat ketinggalan handphone dibanding kita membiarkannya gitu ya. Kalau ke kampus aja HP ketinggalan, pasti itu mah yakin saya juga pasti akan pulang lagi ke rumah tetap aja gitu. Bener kan? Jadi iya, artian HP ini udah jadi melekat di kehidupan kita. Nah, dari mata itu teman-teman bijaksanalah gunakan handphone gitu ya. Di jam berapa kita harus lepas handphone, di jam berapa kita harus gunakan handphone gitu. Jadi diatur. Jangan sampai HP ini mengatur kita. Itu mungkin solusinya ya tadi
Kang Teddy ya nanya ini Ya, polisi. ya Pak, terus selanjutnya mengenai tadi kan disinggung oleh Bapak mengenai UU ITE ya Pak. Nah, dalam realitanya gitu Pak, zaman sekarang masih banyak bahkan mahasiswa-mahasiswa seperti kami pun masih banyak yang kurang gitu Pak dalam memfilter tentang apa yang ingin mereka sampaikan di sosial media gitu Pak. Apalagi gitu ya mengenai jika masanya sedang pemilu ya Pak, banyak yang memang terbawa dengan berita-berita yang hanya sementara istilahnya gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak langkah efektif apa sih yang paling efektif gitu di masa sekarang untuk mengedukasi mereka gitu supaya tidak lagi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sebelumnya gitu, Pak? Ya, pertama itu kalau saran saya pribadi dicek kembali konten tersebut. Kalau konten tersebut mengandung sara, penistaan agama ataupun menjudutkan satu belah pihak, maka cukup sampai teman-teman semua jangan sampai di forward. Khawatir nanti kena juga gitu ya pelaporan. Padahal kita mah cuma nge-forward gitu ya tanpa baca. Nama kan baca dulu, kita kontennya gimana nih? Oh aman, emang enggak di-share buat kebaikan. Kemudian yang kedua, nah teman-teman ini ya sebagai agen of change gitu ya, agen perubahan gitu ya. Sampaikanlah berbeda sosial yang baik dan bijak gitu ya. Jadilah influencer mungkin ya, influencer yang baik gitu ya, konten yang menarik, edukasi gitu ya. Dengan handphone ini saya bisa mengakses beasiswa. Dengan handphone ini saya bisa apa namanya itu menjelajahi negara-negara di luar sana gitu ya. Jadi itu, jadi teman-teman yang bisa membawa pencitraan media ini. Jadi menurut saya pribadi, branding pribadi untuk bisa memanfaatkan media ini dengan baik agar menjadi edukasi ke masyarakat. Ya minimal dari kita dulu lah, seperti itu. Ya, baik, terima kasih ya, Pak. Karena mungkin, pertanyaannya cukup sekian gitu, Pak, nggak banyak-banyak karena mengingat waktu juga sudah malam gitu. Mohon maaf ini, Iya, Pak, Pak. malam-malam kita mengganggu gitu ya, Pak. Jadi saya mohon maaf tadi pagi. Iya, Aduh, nggak apa-apa. udah ada kita jam 9 ditelepon gara. Aduh. Ya, nggak apa-apa, Pak. Mungkin Ya. untuk terakhir ya, Pak, kesimpulan kita Hmm. minta saran nih atau masukan dari Bapak untuk kami sebagai mahasiswa gitu, Pak, atau, pemuda Indonesia gitu ya, Pak, supaya hal apa sih yang harus dilakukan untuk hal kecil apalah gitu, Pak, yang harus dilakukan supaya kita bisa lebih membangun komunikasi politik ini lebih baik ke depannya gitu, Pak? Baik. Yang pertama, teman-teman menambah kapasitas diri ya. Saya diulangi kapasitas diri. Dengan kapasitas diri ini, teman-teman akan tambah knowledge-nya, akan tambah bijaksana dalam mengambil ataupun memandang sesuatu gitu ya. Jadi tidak sembrono. Jadi pertama adalah menambah kapasitas teman-teman. Yang kedua adalah ini apa? Terus ini apa? Bergaul dengan orang banyak. Jadi jangan sampai kita itu hanya satu sudut pandang teman-temannya. Misalnya kita lihat A itu baik gitu ya, padahal sudut pandang B itu buruk gitu ya. Dan sebaliknya kita orang lain lihat A itu baik, kata kita mah buruk. Jadi kita sebanyak mendengarkan orang lain, mendengarkan, kita cari kebenarannya gitu ya. Nah dengan begitu kita bisa bijak untuk mencari tahu gitu ya kebenaran yang hakiki, istilahnya kayak gitu. Yang ketiga, teman-teman harus terus berproses ya. Karena kan hari ini kan kita itu kaum rebahan bukan ingin merubah dunia, tapi rebahan wae gitu ya. Rebahan wae gitu ya. Mimpi-mimpinya hebat, cuma rebahan gitu ya. Jadi diharapkannya dengan mimpi itu, dengan cita-cita itu ya teman-teman lakukan action gitu ya. Jadi ini ya, kalau kata dokter Gamal itu kita memberikan solusi gitu ya, bukan menambah masalah ataupun banyak mengkritik. Kita beri solusi aja gitu ya tentang negara kita ini, daerah kita ini, ruang lingkupnya adalah sekitar kita. Jadi teman-teman 3 poin ya. Pertama, tambah kapasitas diri. Yang kedua, banyak bergaul agar mencari sudut pandang yang bisa ditelah dengan jernih. Yang ketiga, menjadi orang-orang yang memberikan solusi atas masalah yang sekarang terjadi di kehidupan masyarakat. Itu teman-teman. Ya, baik, sangat luar biasa. Terima kasih ya Pak atas ilmunya gitu, atas Siap. sharing-nya malam ini gitu, sangat di luar dugaan. Terima kasih banyak, sudah meluangkan waktunya juga Pak. Mungkin cukup Siap. sekian ya Pak. Terima kasih, Ya. sangat terima kasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.